جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لازيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي هري مسروقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang sama-sama kita latih kita Dr. Islam Syekh mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jilani selaku ketua Yayasan Islam Syekh segenap pengurus PKM Masjid Syekh yang masalah subuh para murid para asasi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua hormati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah rahmat kepada kita sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan kita dalam mengamalkan apa yang kita belajar. Alhamdulillah Allah berikan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Sekalian, untuk materi pagi hari ini tidak kita tayangkan dengan slide, tapi nanti insya Allah akan diberikan materinya di grup dan sudah beliau waktu jam syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu pada kesempatan subuh hari ini, dipertemukan di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, bersama orang-orang yang terbaik. Alhamdulillah, ada Pak Haji Jailani pada pagi hari ini, ada Bapak Ibu semua. Kita akan bahas tentang bab jual beli dalam pembatalan akad jual beli. Pembatalan akad, ya. Atau yang kemudian dalam bab jual beli itu kita menyebutnya sebagai iqalah. Nah, nanti insya Allah materinya saya bagikan, ya. Iqalah. Apa itu iqalah Bapak Ibu? Al-iqalatu
hiya faskhul bai' wa tarkuhu wa raddu thaman ila sahibihi wa sil'ati ila ba'i'iha idza nadima ahadul mutabayyi'ain aw kilahuma. Jadi iqalah itu ini jual belinya sudah terjadi. Bapak Ibu udah bayar, barang udah diterima, udah pulang ke rumah, sampai di rumah ternyata Bapak Ibu nyesal. Ya. Bapak Ibu pernah menyesal dalam jual beli? Ini lagi udah beli, apa kalau kita bilang sih lapar mata. Jadi belinya itu karena sebenarnya kita nggak butuh, tapi karena kita pengen, kita beli. Sampai di rumah, kita nyesal. Nah, ketika dia menyesal itulah, dia mengajukan yang namanya iqalah. Dia balik kepada yang jual, dia bilang mohon maaf, jual belinya kita batalin aja. Uang saya kembali, barang saya balikin, uang yang sudah saya bayar dikembalikan lagi. Itu namanya iqalah, pembatalan akad jual beli. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu pernah nggak menyesal ketika membeli sesuatu? Pernah. Ibu-ibu yang paling sering. Misalnya ada yang beli motor, ya, sampai di rumah, ternyata dia nggak cocok. Nah, dia kembali kepada penjual dan dia minta jual belinya dibatalin. Ya, ini namanya iqalah. Atau laisa muhtajan, dia nggak butuh barang tersebut. Jadi dia nggak butuh barang tersebut. Ya. Itu diterima juga uzurnya. Atau dia nggak mampu bayar. Ini biasanya berlaku pada jual beli yang terjadi secara kredit. Ya, dia udah beli, dia udah DP, ternyata dia nggak mampu bayar. Maka dia kembali kepada penjual dan dia minta jual belinya dibatalkan. Jadi dalam fikih itu iqalah itu diterima. Satu, dia nyesal, boleh. Dua, ternyata dia nggak butuh barang, boleh. Tiga, dia nggak sanggup bayar, boleh. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah atau tidak dalam jual beli berhadapan dengan penjual yang menerima pembatalan? Jarang. Ada seorang mahasiswa, dia bilang, Ustadz, di Amerika itu saya beli sofa udah 2 minggu. 2 minggu ini kan berarti udah didudukin, ya, udah dipakai. Ketika pembatalan itu uang kembali 100%. Masya Allah. Ya. Nanti kita lihat hukumnya iqalah. Ya. Hukumnya tustahabbul iqalah inda talabi ahadil mutabayyi'aini, ya, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Iqalah ini menerima pembatalan dari orang yang melakukan jual beli dengan kita. Hukumnya itu mustahab. Mustahab ini berarti dianjurkan. Ya. Boleh atau tidak, misalnya Bapak Ibu jual sesuatu ke orang lain. Terus udah selesai akadnya, jual belinya udah beres. Udah selesai. Tiba-tiba dia datang kepada Bapak Ibu dan dia minta, Pak, Bu, kayaknya saya nggak jadi beli. Dia pengen membatalkan jual beli. Boleh ditolak atau tidak? Boleh. Menolak iqalah hukumnya mubah.
Mubah di sini nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nggak ada dosa, nggak ada pahala kalau mubah. Tapi jika diterima, itu hukumnya anjuran. Itu anjuran. Kenapa? Menerima iqalah itu ada potensi pahala di dalamnya. Makanya kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sangat menganjurkan jika bapak ibu menerima pembatalan jual beli dari seseorang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man aqala musliman bai'atahu. Barang siapa menerima pembatalan jual beli dari seorang muslim, ya. Jadi posisi dia sebagai penjual. Orang yang beli tiba-tiba mengajukan pembatalan, terus dia terima. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kondisi seperti ini, maka kemudian dosanya dibatalkan di hari kiamat. Dosanya dibatalkan, dosanya dihapuskan. Jika dia terima. Karena menerima iqalah ini nggak mudah. Betul? Ya kan udah dijual. Uang udah diterima, barang udah diberikan. Ketika dia datang minta pembatalan, rata-rata kita akan menolak iqalah tersebut. Ya. Tapi bagi yang menerima itu mustahab, dianjurkan. Dan orang yang menerima itu sampai dibatalkan dosa yang sudah dia lakukan, yang nanti kemudian akan diperhitungkan itu dibatalkan. Masya Allah. Ya. Makanya iqalah ini tidak mudah dipraktekkan, Bapak Ibu. Ya. Karena tidak mudah dipraktekkan, pahalanya itu juga sesuatu yang besar. Ya. Sesuatu yang besar. Ya, saya tuh dalam hidup saya ini, dalam jual beli yang saya lakukan, mungkin yang pernah saya itu melakukan iqalah dan diterima, itu mungkin tidak sampai, seingat saya itu cuma 3 transaksi. Ya, salah satunya tuh dijual beli online. Ya, dia bilang silahkan dikembalikan, nanti uang saya kembalikan semuanya, dan itu dikembalikan. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Jadi kita tuh ketika menerima iqalah bukan berarti kita rugi, bukan berarti kita mengalami kerugian, tapi justru kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar dari apa yang kemudian hilang dari diri kita ketika kita menerima iqalah. Ya, cuman ini ada tapinya. Ya. Ada yang bilang, Ustadz, di Amerika itu gara-gara boleh dikembalikan, kadang dijadikan sebagai celah. Ya. Jadi misalnya ada yang beli barang elektronik, dia udah ini sama temennya nih. Nanti aneh beli dulu, nggak sampai seminggu nanti aneh balikin, uang balik 100%, dan barang yang dikembalikan itu nanti akan di-resell oleh toko dengan harga yang lebih murah. Baru temennya beli. Tuh. Kalau seperti itu nggak boleh, terlarang gitu. Gish, ya. Nah, tapi kemudian di sana intinya iqalah itu diterima. Nah, tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man aqala musliman bai'atahu. Barang siapa menerima pembatalan jual beli seorang muslim, ya, maka kemudian aqalallahu athratahu, ya. Allah akan membatalkan, Allah akan menghapuskan segala kesalahan, ya, yang kemudian terjadi, dosa yang pernah dia lakukan itu dibatalkan.
Ya, ya. Apalagi di hari di zaman sekarang ketika kemudian eh, jual beli online ini, jual beli yang paling banyak menimbulkan penyesalan. Karena ternyata barang yang diiklankan dengan yang diterima itu tidak sesuai. Iya. Ya, maka ketika dia nyesal, dia minta iqalah, syaratnya tuh satu. Kita dapat pahala yang kemudian disampaikan Nabi, syaratnya satu. Apa syaratnya? Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu syaratnya. Baru kita kemudian mendapatkan fadilah dari iqalah itu jika kita terima. Ya. Nah, mari kita bacakan matan dari hadis yang tadi kemudian kita bahas ya, atau kita lihat syarahnya. Al-iqalah raf'ul aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidain wa fashuhu biridahuma. Jadi iqalah itu terjadi pembatalan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan syarat biridahuma, harus keridhaan kedua-duanya. Dan iqalah ini bukan hanya dari pembeli, bisa jadi penjual yang mengajukan iqalah. Ya, dia udah jual kepada Bapak Ibu. Misal, dia jual apa misal? Dia jual tanah. Tiba-tiba dia nyesal. Terus dia datang lagi, dia bilang, boleh nggak jual belinya kita batalin? Jika diterima, maka yang dapat pahala ini pihak pembeli. Nah, ini sebaliknya ini. Ya. Kadang yang nyesal itu bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Artinya siapapun yang menerima ini, pembatalan ini, maka dia dihapuskan segala kesalahannya di hari kiamat. Ya. Wa tahsulu bisababin nadami ahadil aqidaini 'alal aqdi. Ini disebabkan karena ada penyesalan salah satu pihak yang berakad. Ya. Jadi sebenarnya hikmah dari iqalah ini Bapak Ibu, sebelum jual beli pikir-pikir dahulu, timbang-timbang dahulu. Ya, apa itu? Tergesa-gesa, terlalu cepat mengambil keputusan, itu kadang godaan syaitan. Betul? Ya, kadang-kadang kita itu mau beli sesuatu, ya kalau istilah orang sekarang lapar mata. Ya, sebenarnya kita nggak butuh. Ya. Sebenarnya kita nggak ada kebutuhan lah. Ya. Cuman karena ketergesa-gesaan kita ini, akhirnya kita beli. Di akhir barulah kita penyesalan itu muncul. Ya, dan penyesalan ini muncul, nanti kita akan lihat bahwa laisa muhtajan. Kadang-kadang dia nggak butuh. Dia beli, tiba-tiba di tengah jalan, ini misalnya contoh, ada orang demen pengen motor, ya, dia kumpulin uang, terus dia beli. Waktu dia beli, qadarullah, ternyata ada kebutuhan mendadak. Ya, misalnya anaknya pengen masuk sekolah tiba-tiba, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bayar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan jual beli. Maka dalam Islam, iqalah ini sering kita sebut pintu darurat, emergency exit kalau di pesawat. Dia boleh melakukan pembatalan jual beli agar dia keluar dari situasi sempit tersebut. Ya. Nah.
Au yatabayyanu lil mushtari annahu laisa muhtajan lisil'ati. Atau dia itu sadar bahwa dia ternyata nggak butuh barang yang dia beli. Ya, udah dibeli tapi nggak pernah dipakai. Misalnya, wah ternyata, misalnya beli kulkas sampai di rumah kagak ada tempat yang muat misalnya ya. Misalnya, wah mau bazir ini, ya, akhirnya dia minta agar itu dibatasi. Ya, makanya kita melihat perangkat syariat di dalam menjaga agar kemudian hidup kita ini nyaman, ya itu masya Allah, ya itu luar biasa. Ya, makanya apa yang tidak dibahas dalam syariat semuanya dibahas, semuanya sudah diturunkan, semuanya sudah diatur. Ya. Makanya kita menemukan tidak ada satupun syariat selain Islam yang mengatur sampai sedetail ini. Ya. Sampai kemudian mengatur sekecil-kecilnya di dalam syariat. Ya. Aulam yastati daf'a thamaniha. Ya, tadi satu, dia nyesal. Dua, dia ternyata nggak butuh. Tiga, dia nggak mampu bayar. Dia udah DP, tapi ternyata dia nggak mampu menyelesaikan pembayaran. Terus dia minta dibatalkan. Dan kemudian penjual menerima. Oh, Bapak Ibu mau batal? Baik, nggak apa-apa. Sini barangnya dikembalikan, ini uangnya saya kembalikan. Dengan satu syarat, nggak boleh ada yang rugi, nggak boleh ada yang untung. Nah, lah Ustadz kan udah dia pakai, silahkan dihitung. Karena barang sudah antum pakai, otomatis ada penurunan nilai. Paling saya potong di penurunan nilai tersebut disepakati. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat seseorang mendapatkan pahala dosanya dibatalkan. Ya. Fayarji' kullu minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala nuqsin. Ya. Dalam hal ini penjual dan pembeli haknya kembali. Haknya kembali. Ya. Barangnya dia balik, uangnya dia balik tanpa ada ziyadatin wala nuqsin. Jadi nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, iqalah ini butuh kelapangan hati untuk bisa mempraktekkan. Betul? Baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, penjual dia menerima iqalah, dosanya dihapuskan. Kalau kita sebagai pembeli, penjual mengajukan iqalah kita terima, dosanya dihapuskan. Tapi lagi-lagi ini butuh kelapangan hati. Ya. Ini baik kita sebagai penjual ataupun pembeli, ya. Ini nggak mudah untuk kemudian menerima pembatalan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati agar kita bisa mempraktekkan ini. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita tangkap dari hikmah adanya iqalah di dalam jual beli? Prinsip taisirun wa ta'awun. Wa ta'awun ini kemudahan saling tolong menolong di dalam Islam. Ya. Kadang-kadang ketika kemudian seseorang itu mengalami kesempitan, ya, di dalam jual beli ternyata dia itu butuh dan dia harus membatalkan akad jual beli yang sudah terjadi. Ketika kita terima pembatalan itu, maka kita itu dapat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apa yang Nabi katakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nafasa, barang siapa melapangkan. Nafasa, nafas. Orang lagi kesulitan bernafas tuh, orang lagi sulit, Pak. Ya, jadi nafasa ini tuh kita bantuin orang, kita lapangin orang. Orang lagi sempit itu seperti seseorang yang lagi kesulitan. Apa kalau bahasa kita, apalagi ngap-ngapan dia. Terus kita bantu nafasa. Kita memberikan tambahan nafas dia agar dia lapang. Kira-kira filosofisnya seperti itu. Maka kata Nabi, barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan kemudian melapangkan kesulitannya di hari kiamat. Ya, orang udah beli, tiba-tiba dia pengen minta dibalikin, dibatalin, pasti dia lagi sulit. Kita terima pembatalan tersebut, semoga Allah melapangkan kesulitan kita di hari kiamat. Yang menarik adalah dalam fikih itu satu, dia nyesal. Kalau kata Nabi, dia nyesal, dia beli. Yang kedua, bisa jadi dia nggak butuh. Yang ketiga, bisa jadi dia nggak mampu bayar. Jadi alasan apapun diterima, Bapak Ibu. Alasan apapun diterima. Ya, bisa jadi misalnya ada yang minta batal, kita nanya, kenapa Bapak Ibu dibatalin? Saya menyesal beli, oh baik, diterima. Atau alasannya apa? Ternyata saya nggak butuh, masih diterima. Ternyata dia bilang saya nggak mampu bayar, masih diterima. Sampai misalnya dia bilang, saya minta batal, alasannya apa? Nggak ada udzur. Udzurnya nggak ada. Yang berarti kan ini orang iseng doang ini. Bukan karena dia nggak butuh, bukan karena dia nyesel, bukan karena apapun. Karena mungkin dia nggak ada angin, nggak ada hujan, pengen batalin. Kita terima pun kita dapat pembatalan dosa di hari kiamat. Ya, makanya kalau saya tanya Bapak Ibu pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, Bapak Ibu misalnya dalam pihak sebagai pembeli, berapa kali dalam hidup Bapak Ibu mengajukan pembatalan dalam jual beli terus diterima? Jarang. Ya. Ada ustadz pembatalan tapi ada pemotongan. Ya. Boleh nggak dia pembatalan terus ada pemotongan? Boleh. Tapi dia nggak dapat pahala iqalah. Karena syaratnya itu nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Win-win solutionnya itu dapat. Tapi jika kalau batal kemudian dia pembatalan jual beli, saya mau dong jual belinya dibatalin, saya balikin barangnya. Oh boleh. Terus ada pemotongan 30% misalnya, boleh silahkan. Bapak Ibu dosa? Enggak. Tapi tidak dapat pahala yang tadi. Karena syaratnya itu la ziyadah wala nuqsin. Tidak ada tambahan, tidak ada potongan. Ya. Kemudian orang yang menerima iqalah saudaranya, ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya. Allah itu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Makanya hikmatut tasyri', hikmah dari iqalah ini, oh itu Masya Allah, ini punya fadilah yang sangat besar. Satu, dosanya dibatalkan. Dua, dia diberikan kelapangan di hari kiamat. Tiga, dia ditolong oleh Allah di hari kiamat. Ya. Yang menarik, dalam beberapa riwayat selalu kemudian iqalah dihapuskan kesalahannya di hari kiamat. Di dalam bab melapangkan kesempitan, dilapangkan kesempitannya di akhirat. Di dalam masalah kesulitan,
dihilangkan kesulitannya di akhirat. Kok nggak disebut kesulitan dunia di sini? Kenapa fadilahnya kebanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan akhirat? Bukankah di dunia kita juga mengalami kesulitan? Kenapa semuanya selalu bercerita tentang kesulitan akhirat? Karena kesulitan akhirat itu lebih sulit dari kesulitan dunia. Kesulitan dunia kita sudah pernah mengalami, betul? Bisa dilewati? Alhamdulillah. Tapi kesulitan akhirat ini seberat-beratnya kesulitan. Ya, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ini sesuatu yang butuh kelapangan hati. Ya. Mari kita lihat dalam contoh-contoh kasus. Ya. Ada seseorang, misalnya dia beli lemari di toko, udah nggak ngukur, pokoknya dia senang sama modelnya. Ya. Karena begitu senangnya dia nggak ngukur lagi, ini lemari di rumah muat apa kagak. Ya. Ternyata pas dia pulang ke rumah nggak muat, Bapak Ibu. Nggak muat. Ya. Saat itu dia kemudian mengembalikan lemari ini kepada penjual. Yang kita sebut iqalah tuh di sini. Terus kemudian penjual itu menerima pembatalan tersebut. Nah, ini iqalah. Ya. Nanti ongkos kirim ya, yang mengajukan iqalah dia yang menanggung semua biaya terkait pembatalan. Ya berarti kirim balik ke toko dia yang tanggung. Ya. Nah, yang kedua misalnya Bapak Ibu beli motor, harganya 10 juta, udah bayar 5 juta, 5-nya entar bulan depan, udah dipakai, ternyata di pertengahan bulan dia kena musibah, sakit, dia butuh biaya berobat. Saat itu dia nggak punya uang sama sekali, maka dia kemudian kembali kepada penjual sepeda motor tadi, saya minta dibatalin boleh, karena saya butuh biaya pengobatan. Kata penjual, baik, ini uangnya 5 juta saya kembalikan, sini motornya saya ambil lagi. Dengan syarat, bannya masih lengkap, nggak terjadi kerusakan yang fatal. Ya, misalnya, wah ini antum pakai motor ini udah kesenggol begini-begini, udah silahkan disepakati. Ya, yang jelas la ziyadatin wala nuqs, nggak ada pengurangan, nggak ada tambahan. Ya, nah, atau misalnya Bapak Ibu beli apa? Beli beras 100 kilo. Sampai di rumah ternyata hitungannya salah. Oh, buat hajatan itu ternyata hanya dibutuhkan 50 kilo saja. Tapi terlanjur nih beli 100 kilo. Nah, bisa dia minta iqalah, 50-nya dikembalikan. Uangnya balik, barangnya balik. Ya. Dengan syarat nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada pengurangan. Ya, jadi dari pihak penjual atau dari pihak pembeli itu diterima. Itu diterima. Ya, itu namanya iqalah. Pembatalan jual beli, fashul akad. Akad itu udah selesai. Ya. Kalau khiyar itu, nanti Bapak Ibu pernah ya dengar khiyar, kita pernah bahas dulu. Kita pernah bahas kalau tidak salah khiyar. Kalau khiyar itu bukan pembatalan jual beli. Khiyar itu dia minta, akadnya tetap jalan, tapi ada hal-hal yang kemudian mereka sepakati. Ya, misalnya dia beli motor, dia bilang,
saya minta khiyar selama 1 bulan. Khiyar itu kalau misalnya motornya ini ada aib, ada cacat, maka kemudian jual belinya saya batal. Nah, itu namanya hak khiyar. Ya. Nah, namun iqalah ini yang nggak bisa diberlakukan kalau belinya nasi uduk, gitu ya, atau belinya makanan. Nah itu kagak bisa itu. Ya, beli nasi uduk udah habis setengah minta iqalah. Mohon maaf, ternyata saya udah kekenyangan ini. Boleh nggak saya minta batal? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini hanya berlaku kepada hal-hal yang sifatnya ya, ma'qud alaih atau objek transaksinya itu sesuatu yang dia punya daya tahan dan tidak mengurangi nilai. Ya, nah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Nanti materinya saya kirim, ya, saya sudah bikin dalam bentuk PDF. Baik. Silahkan Ustaz. Baiklah, bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk pertama untuk pembawaran. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tadi kalau ada kita ada transaksi akad jual beli, terus kita tuh kasih syarat, Ustaz. Jadi misalkan jangan saya itu dibuka, terus harus ada jual boxing. Itu apakah kalau misalkan terjadi pembatalan, itu hukum Ustaz? Iqalah Ya itu apakah berlaku, baik. kan itu? Boleh silakan. Balik ke awal Ustaz yang disebutkan itu, kan Allah itu menghalalkan riba. Menghalalkan jual beli. Nah, apakah itu yang dipakai pada saat kita itu transaksi di sana itu kan kalau kita di sini itu kan kita jadinya kan jual beli. Baik. Siap. Boleh langsung kasih Ustaz. Nah, misalnya kita ngasih syarat yang ingin melakukan pembatalan, syaratnya apa tadi? Jangan buka segel. Harus ada video ya. Kalau jangan buka segel ya semuanya tetap harus buka untuk lihat barang. Mungkin di videoin begitu ya. Nah, al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu, setiap muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakat. Selama syarat itu tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, monggo silahkan. Jika dia bilang pembatalan diterima jika ya, ini berarti jual beli ada syarat. Secara umum jual beli bersyarat itu nggak boleh. Misal, saya beli rumah ini dengan syarat misalnya, jual beli bersyarat yang merugikan salah satu pihak tuh nggak boleh. Ya, seperti menggabungkan hutang dengan jual beli juga nggak boleh. Ya, itu dijaga nggak muncul syarat. Misalnya saya jual ini asalkan, misalnya kita toko material, terus ada orang pengen beli pasir, beli semen, kita mau jual kepada seorang pekerja proyek dengan syarat saya juga diikutin dong dalam proyek itu nggak boleh. Ini jual beli bersyarat yang tidak boleh, ya. Nah, maka kemudian jika syaratnya ini hanya syarat-syarat untuk memperkuat jual beli, itu masih boleh. Misalnya
saya beli dengan syarat surat-suratnya harus lengkap. Nah, ini syarat-syarat yang masyru', boleh. Saya jual dan saya menerima iqalah dengan syarat harus dibuka, itu boleh, tidak apa-apa. Harus divideoin. Nah, syarat itu insya Allah tidak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, dalam Quran itu wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Di bank syariah, apakah kemudian ketika kita membeli sesuatu itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena di situ terjadi jual beli. Ya, terjadi jual beli. Mungkin orang akan bilang, "Lah Ustadz sama aja." Ini sederhananya begini. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, biasanya ada makhraj syar'i, ada jalan keluar syar'i. Itu pasti ada. Zina dilarang, ada jalan keluarnya, nikah. Riba dilarang, ada jalan keluarnya, jual beli. Ya, contoh, saya mau pinjam uang dari Pak Haji Jailani misalnya. Berapa Ustadz? 10 juta. Baik, ganti 12 juta. Riba? Riba. Ziyadah 2 jutanya itu riba. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, akhirnya ini dirubah Pak. Jadi jual beli. Saya pinjam uang Pak Haji, berapa Ustadz? 10 juta. Buat apa Ustadz? Saya mau beli motor. Nah, kata Pak Haji, gimana Ustadz? Saya beli dulu motor itu 10 juta, terus saya jual lagi ke Ustadz, bayarnya nyicil 12 juta. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena pertukarannya uang dengan barang. Kalau yang pertama tadi nggak boleh, karena pertukarannya uang dengan uang. Nah, yang satu jual beli, yang satu riba. Makanya bank syariah itu memberlakukan akad jual beli. Ya, simpel aja. Maksudnya yang insya Allah suatu saat kita bahas secara terperinci. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Jadi riba itu diharamkan, jual beli itu dihalalkan. Ya, nih dulu orang jahiliyah itu mereka menangkap ini sebagai sesuatu yang sama aja. 12 juta juga akhirnya kata orang dulu. Kan kalau kita lihat sekilas, yang pertama pinjam 10 ganti 12. Yang kedua, kan kalau dia berpikir secara nilai, dia akan berpikir sama juga ini, 12 juga. Makanya Allah turunkan ayat Manazor. Dzalika bi'annahum, karena mereka mengatakan innamal bai' mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Beda. Tidak sama. Jual beli itu yang terjadi bertukarnya uang dengan barang. Iwatnya ada, penggantinya ada. Tapi riba nggak ada iwatnya, nggak ada penggantinya. Murni uang dengan uang. Uang beranak uang. Uang beranak uang itu bahaya Bapak Ibu. Itu kondisi yang bahaya. Ya. Pinjol itu, pinjaman online, ini kita nih sudah harus darurat pinjol judol. Bapak Ibu tahu, pembunuhan itu meningkat gara-gara judol. Gara-gara judol. Ini di daerah timur sana terjadi pembunuhan itu gara-gara kecanduan judol. Teman kerjanya dibunuh gara-gara judol. Itu rumah tangga hancur, bisnis, usaha rusak gara-gara judol ini. Ya, makanya darurat ini sebenarnya judi online dan pinjaman online. Nah, pinjaman online ini uang beranak uang, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ada orang terjebak pinjol, cicilannya sampai 70 juta. Tahu nggak pinjamannya berapa?
Pinjaman awal cuman 10 juta Bapak Ibu. Itu kita nggak habis pikir bisa sampai 70 tuh gimana ceritanya. Ternyata itu bunganya kalau telat bayar hitungannya harian. Harian. Dan itu tinggi sekali sampai mencapai 70 juta. Nah ini uang beranak uang ini. Riba ini yang dilarang. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan, Mak. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kejadian dari beberapa waktu yang lalu saya transaksi motor second. Nah itu pembatalan jual beli atau tolak sudah dilalui. Cuma dari pihak penjual sepertinya kelihatan dia marah. Oh, baik. Walaupun dia mengatakan uang kembali 100%, pada saat saya kembali ke tempat sebetulnya saya bukan ingin membatalkan, tapi mencari opsi lain. Tukar gitu ya. Motornya, tapi dia langsung memponis bahwa kalau mau yang bagus langsung aja showroom adanya cukup tinggi dan dia marah. Baik. Nah itu pahala yang dilapangkan di akhir itu bagaimana? Dapat apa enggak? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Ini berarti menerima iqalah tapi marah-marah begitu ya. Memang syaratnya itu biridhahuma, dengan keridhaan kedua belah pihak. Tadi kalau Bapak minta diganti sama yang lain itu nanti jadinya khiyar. Tapi kalau kemudian, jadi Bapak sebenarnya niatnya minta khiyar di sini. Minta diganti sama yang lain. Cuman dia menerimanya sebagai iqalah. Uang balik semua, motor dia ambil, walaupun mencak-mencak sedikit, insya Allah pahalanya tetap dapat. Karena sudah terjadi. Sudah terjadi. Saya mendoakan tetap dapat, walaupun agak sedikit ngomel-ngomel lah. Begitu ya. Makanya tadi di awal saya bilang, menerima iqalah ini nggak mudah. Ya, udah beli dibalikin lagi, ya pastilah antara penjual yang kemudian dia. Karena kalau mau mencapai ridha murni 100%, oh ini ya pastilah orang adalah jengkel-jengkelnya sedikit. Mana sih udah beli balikin lagi, minimal dia ngoceh-ngoceh sedikit. Ya mudah-mudahan pahalanya tetap ada. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimanapun juga dia sudah mau menerima dan dia sudah mau mengembalikan, itu sudah pahala itu. Walaupun dia agak ngomel-ngomel sedikit, tapi iqalahnya terjadi. Betul. Karena yang terjadi biasanya udah nggak ngomel, iqalahnya nggak diterima. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan kepada kita semua. Ya. Allah mengampuni dosa kita, Allah melapangkan rezeki kita, Allah menyembuhkan sakit kita, Allah memberikan kesehatan kepada keluarga kita semua, Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita, dan yang paling penting kita diberikan istiqamah ya, dan hidayah sehingga mudah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah itu langsung kita. Mari sama-sama berikutnya kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu